Kalian pernah gak sih bayangin kalian itu ada di suatu kampus yang dimana kalian di kampus itu sedang mengerjakan suatu tugas, tapi jamnya adalah jam malam dan lu sadar di tempat itu ya hanya cuma ada lu, dan tanpa kalian sadari ada seorang wanita datang dengan tatapan kosong, dengan wajah yang pucat. Atau mungkin kalian pernah punya kepikiran kayak, kalian melakukan sebuah KKN dengan penuh riang dan semangat yang menggebu-gebu, namun kalian harus kembali lagi ke rumah kalian hanya dengan nama. Simak video ini terusnya. Halo semuanya, selamat datang di Asik Ngobrol Asik bersama gue Rafli. Kali ini gue akan ngebawain sebuah cerita dari beberapa website yang sudah gue rangkum, yang khusus hari ini gue bawakan untuk kalian semua. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung kita mulai ke cerita yang pertama. Yang pertama ini adalah Mbak Yayu, si urban legend kampus UGM. Pada episode sebelumnya gue pernah ceritain sebuah hal mistis di lingkungan pendidikan ya, yang pada episode sebelumnya gue lebih ke pada sebuah aula sekolah. Tapi kali ini gue akan ngebawa sebuah cerita yang lebih universal di sebuah universitas. Bisa dibilang ini urban legend sih daripada sebuah horor beneran, tapi gue coba bacakan dulu ya. Di universitas ini terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Mbak Yayu ini adalah arwah salah satu terkenal di antero kampus itu, yang sosoknya hanya terlihat ketika malam hari. Dia itu sering menampakkan di CCTV, bahkan lebih gilanya lagi, dia itu sering menampakkan wujudnya di depan mahasiswa lainnya yang sedang mengerjakan tugas malam mungkin. Mbak Yayu ini memiliki wajah seperti kita manusia normal, tapi yang membedakan adalah wajah pucat dan tatapan kosong. Dan coba bayangin deh kalian di sebuah kampus yang ya inilah di kampus ini merasakan ada hal-hal negatif, dan ternyata adalah yang datang ini orang ini yang kita ceritakan sekarang ini. Apa yang kalian lakukan? Coba komen di bawah. Oke, gue lanjutkan dulu ceritanya. Sebenarnya sosok dari Mbak Yayu ini tidak terlalu menyeramkan kok. Pasalnya ia memiliki penampilan seperti mahasiswa biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tampangnya yang kosong dan memiliki wajah yang pucat. Bukan? Gue bilang apa pasti kalau nggak hantu itu kalau nggak pucat dan tatapan kosong, biasanya itu wajahnya hancur. Ya sesuai penglihatan kita lah. Menurut beberapa cerita, Mbak Yayu dulunya adalah seorang mahasiswa UGM yang terpaksa harus, I have to say this, but it's too dark. Dia harus terpaksa bunuh diri karena judul skripsinya selalu ditolak. Wow, ini gila sih, serius gila ini. Ya, gini loh. Coba lu bayangin lu sedang mengerjakan skripsi, tapi baru di tahap judul lu selalu ditolak terus. Ini mungkin cocok buat para dosen-dosen untuk sadar kalau mungkin kalian jangan terlalu keras lah untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Ya gue nggak cocok sih karena kalau bilang seperti ini karena posisi gue masih bilang noob mungkin, tapi gue cuma bisa beri masukan aja ya untuk para dosen untuk ya sedikit lah kasih kelonggaran atau gimana gitu ya, atau setidaknya nih ya kalian itu kasih bimbingan lebih gitu untuk memberikan ini loh judul yang baik, ini loh isinya yang baik. Nah, jangan kalian AFK pergi kemana atau kemana gitu kan nggak etis gitu loh. Tapi ya gue nggak mau ngejudge siapapun di sini, cuma ya kita belajar aja lah dari pengalaman ini agar tidak terulang pengalaman yang serupa. So gimana? Kalian cukup merinding dengan cerita kali ini atau mungkin masih kurang? Kita mulai ke cerita yang kedua. Yang kedua adalah cerita dari KKN Desa Menari yang memiliki banyak versi tentunya. Selanjutnya ini adalah kisah dari KKN Desa Penari yang pertama kali diviralkan oleh akun Twitter bernama @simple_m1378523. Kisahnya berawal dari seorang kelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di suatu desa di Jawa Timur.
Namun mereka harus mengalami hal tragis karena mereka mengalami banyak gangguan di sana. Mulai dari kemunculan makhluk gaib, dan salah satu bahkan ada yang mulai kesurupan satu persatu. Dan pada di titik akhirnya mereka harus meregang nyawa karena ya mungkin mereka melakukan kesalahan di sana yang mungkin membuat mereka yang di sana menjadi tersinggung dan terpaksa mereka harus melakukan itu. But gue cuma mau negasin di sini kalau kalian berada dimanapun, tolong jaga tata krama agar tidak terjadi masalah seperti ini sih. Karena coba bayangin deh, lu tiba-tiba ke suatu tempat, ke rumah deh, ke rumah tetangga lu. Lu masuk rumah itu tanpa salam, tanpa apapun, asal masuk, dan tiba-tiba lu makan apa yang ada di depan lu. Terus yang punya rumah keluar, apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka akan menghajar kalian habis-habisan. Gak masuk akal kan? Aneh gitu loh. Makanya buat kalian yang akan melakukan KKN, tolong ini sebagai bahan pertimbangan aja ya, untuk hati-hati dalam mengambil setiap keputusan kalian. Oh ya, for your information, ini cerita KKN Desa Penari ini sudah banyak dibukukan ya, sudah banyak versinya dan ada yang mau difilmkan nih. Kalian bisa lihat dulu itu filmnya sampai selesai, baru kalian boleh kembali ke sini mungkin buat ngasih cerita pengalaman kalian ketika nonton dan memberikan penilaian kalian terhadap film itu. So, gimana menurut kalian cerita kali? Ya, gue tahu ini cerita yang sangat singkat karena gue nggak mau ngasih spoiler banyak-banyak di cerita ini karena ya, lah filmnya akan tayang. Gue nggak mau merusak experience kalian, tapi kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian. Oke semuanya, gimana cerita kali ini? Kurang merinding? Atau bahkan nggak ada merindingnya sama sekali? Atau mungkin dari kalian sudah ada yang pipis di jalan? Nah, coba komen di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian. So, karena ini sudah terbentur oleh waktu dan sudah mepet waktunya juga. So, gue mau bilang terima kasih sudah menonton video kali ini. Please like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in the next story. Bye-bye.